Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, zakat adalah salah satu dari pilar agama Islam yang sebagaimana kita ketahui bersama. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali penyebutan zakat yang dikaitkan dengan iman dan amal soleh, ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang baik, dan seterusnya. Saya akan sampaikan dua hal yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat. Yang pertama adalah bahwa zakat itu di sisi atau dari sisi orang yang beriman itu adalah sebuah kewajiban untuk membayar. Ya. Misalnya di dalam surat An-Nur dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi di sini Quran merupakan petunjuk dan kasih sayang Allah kepada orang yang berbuat baik, yang dicirikan dengan mendirikan sholat dan membayar zakat serta percaya kepada akhirat, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi dari sisi orang yang beriman, zakat itu merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban apa ya? Kalau kewajiban sebenarnya tidak ada pertanyaan kenapa wajib, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman itu adalah orang yang menyadari bahwa di dalam harta yang dimilikinya itu terdapat hak bagi orang lain. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta-minta dan orang yang terhalang dari memperoleh rezeki. Jadi ada orang yang karena kesulitan lalu meminta, itu punya hak pada harta kita sebetulnya. Lalu yang kedua, orang yang terhalang, dia mungkin tidak minta tapi dia kesulitan di dalam mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Nah, ini ada hak pada harta kita. Jadi zakat itu mengeluarkan hak orang lain yang ada, yang termasuk atau yang terkandung di dalam harta yang kita miliki itu. Kenapa demikian? Kalau diteliti lebih jauh, ya karena itu tadi banyak orang yang tidak dapat memperoleh penghasilan yang cukup dengan usahanya karena mungkin sudah diambil orang lain. Jadi kesempatannya diambil orang lain. Nah, orang kaya itu mendapatkan kesempatan lebih banyak mendapatkan harta. Ya. Memang harta itu diperoleh dengan usaha, tapi tidak semuanya dari hasil usaha semata-mata. Tapi ada banyak hal yang ikut terbawa oleh harta yang berhasil kita kumpulkan itu. Maka zakat itu adalah sedekah yang berfungsi untuk membersihkan diri orang yang berzakat, muzaki, dan juga hartanya. Maka lalu dari sisi yang kedua, zakat itu dari pihak negara, dalam hal ini negara Islam dulunya, atau di negara-negara Islam itu adalah kewajiban negara untuk mengambil. Disebutkan di dalam satu ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sedekah
atau sebagian dari harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya sebagai alat atau sebagai sarana untuk membersihkan mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan juga ya orang membedakan antara tohir, antara tuhur dengan zakah. Ya orang mengatakan tohir itu suci dari aspek lahiriah, zakah itu dari aspek batannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi harta itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang mempunyai kewajiban membayar itu. Jadi itu dua, yang dari pihak orang kayanya itu kewajiban, dari pihak amil, ya orang yang bertugas mengambil atau mengurusi urusan rakyat, itu adalah sebuah kewajiban untuk mengambilnya. Ya, jadi klop. Nah, di negara-negara yang tidak ada amilnya atau yang negaranya bukan negara Islam, maka faktor pertama tadi yang lebih kuat. Nah, di negara-negara yang pemerintahannya Islam itu mungkin faktor keduanya yang lebih kuat atau mungkin seimbang antara keduanya. Jadi marilah kita sebagai orang beriman, jika ada uang pada diri kita atau milik lain yang sampai kepada satu nisab, sampai kepada batas minimal untuk dizakati, marilah kita segera membayarnya. Karena itu adalah hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, dengan itu kita bisa membantu banyak orang untuk katakanlah memenuhi kebutuhan mereka, atau untuk membayar pendidikan, membuat investasi ke depan, bukan hanya semata-mata orang yang mendapatkan bagian dari zakat itu, juga melainkan juga bagi keseluruhan umat. Karena kalau ada beberapa orang anak yang terlantar, itu nanti akan menjadi beban bagi masyarakat juga. Jadi senyampang kita melaksanakan kewajiban membayar zakat, sebetulnya kita juga menginvestasi sebagian dari apa yang ada pada kita untuk kebaikan kehidupan bersama. Saya kira itu perlu kita perhatikan bersama. Cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.